Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iha Solihah dari kelas MJ102. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Kebijakan ekonomi mikro menurut jurnal Konsep Dasar Ekonomi Mikro oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi yang menganalisis bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro juga membahas mengenai perilaku konsumen dan produsen, serta penentuan harga pasar dan kuantitas produk yang dijual di dalam pasar. Ekonomi mikro juga membahas mengenai perilaku konsumen dan produsen, serta penentuan harga pasar dan kuantitas produk yang dijual di dalam pasar. Kegiatan ekonomi mikro umumnya mengacu ke ruang lingkup yang lebih kecil, misalnya rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Contoh ekonomi mikro yang paling sering kita temui adalah interaksi jual-beli di pasar antara konsumen dan produsen. Beberapa contoh nyata kebijakan ekonomi mikro yaitu kebijakan harga tertinggi, yaitu ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawarannya sehingga jumlah permintaannya meninggi. Di era masa reformasi pemerintahan Jokowi JK, kredit usaha rakyat masih menjadi idaman pengusaha mikro. Selama 4 tahun pemerintahan Jokowi JK, fundamental ekonomi mikro Indonesia dirasa cukup sehat dan kuat. Pemerintah juga terus berupaya menyediakan lapangan kerja baru, mempermudah akses pembiayaan dengan suku bunga murah untuk pengusaha mikro melalui kredit usaha rakyat, serta meningkatkan kompetensi melalui pendidikan vokasi. Upaya pemerintah tersebut tercermin dengan menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia dari sebesar 6,96% pada Februari 2011 menjadi 5,13% pada Februari 2018. Dalam rangka pemerataan ekonomi pemerintahan di Jokowi JK mengeluarkan beberapa kebijakan seperti reforma agraria, pendidikan vokasi, dan peningkatan akses keuangan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dalam upayanya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pengusaha mikro, pemerintah telah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat dari sebelumnya sebesar 12% pada tahun 2015 menjadi sebesar 9% di tahun 2016 dan terakhir diturunkan kembali menjadi 7% di tahun 2018. Sebagai upaya untuk menjaga perputaran roda perekonomian yang digerakkan oleh sektor real, pemerintah terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat di sektor produksi. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah dengan ditetapkannya target penyaluran kredit usaha rakyat di sektor produksi. Target tersebut juga terus ditingkatkan setiap tahunnya. Seperti target pada tahun 2018 yang ditetapkan minimum 50% dari total penyaluran kredit usaha rakyat dan meningkat sebelumnya sebesar 40% dari total penyaluran kredit usaha rakyat tahun 2017. Salah satu program pemerintahan dalam pengembangan UMKM adalah meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal berupa kredit usaha rakyat yang diluncurkan pada November 2007. Manfaat kredit usaha rakyat juga sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan skala ekonomi usahanya. Terlihat dari komposisi penyaluran kredit usaha rakyat mikro sebesar 64,6%, kredit usaha rakyat kecil sebesar 35%, dan kredit usaha rakyat TKI sebesar 0,4%. Diharapkan perubahan kebijakan kredit usaha rakyat sebagaimana diputuskan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada hari ini dapat mendorong percepatan pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia. Kesimpulannya, sampai saat ini, dana kredit usaha rakyat 2024 masih tersedia.
Dana itu masih ada walau jumlahnya tak lagi banyak seperti awal digelontorkan pada awal Januari 2024 lalu. Pada awal bulan itu, dana yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai 280 triliun. Dana itu dialokasikan khusus untuk para pelaku UMKM yang membutuhkan modal kerja. Data terbaru menyebutkan bahwa hingga akhir Oktober 2024 dari jumlah tersebut, dana yang sudah disalurkan kepada para pelaku UMKM telah mencapai 36,27 triliun. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.